Karena udah waktunya makan siang, gadis ini ngasih ibunya makanan kotak. Tapi karena tahu anaknya belum makan, dia disuruh ambil. Meskipun begitu, si gadis ngasih ibunya. Tiba-tiba wanita ini ngeledek dan bilang kalau ibunya hanya tukang sapu. Bahkan sampai dibilangin kalau badannya bau. Kesel digituin, ibunya dibela. Tapi wanita ini makin menjadi-jadi dan gak berhenti membuli. Bahkan parahnya, dia sengaja membuang kotoran, padahal kan udah dibersihin ya guys. Gak puas sampai di situ, si gadis malah difitnah dan dilaporin ke bosnya. Tapi untungnya si bos ngeliat kejadian sebenarnya dan tahu mana yang benar dan salah. Bahkan karena kelakuannya itu dia sampai dipecat. Siapa suruh jahat ya guys? Yang gak mau jadi orang jahat komen ya. Gadis ini seneng banget kan karena kerjaannya udah beres. Tapi pas mau pulang bosnya nyamperin dan ngasih tugas baru. Yang akhirnya jadi lembur di kantor. Karena sebel curhat tuh di buku. Dia bilang andai aja tugas ini langsung selesai. Dan gak disangka-sangka setelah nulis tugasnya beneran selesai dong. Kaget kan, tapi buat mastiin lagi ditulis lagi tuh supaya gajinya naik. Dan bener aja guys, lagi-lagi yang ditulis jadi kenyataan. Sejak itu semua harapannya ditulis dalam buku ini. Sampai suatu hari dia ngeliat kalau gadis ini sengaja numpahin air. Karena kesel dia nulis lagi dan bilang semoga dia dipecat. Gak lama setelah itu dia pun dipecat. Udah seneng kan, tapi ternyata gadis ini tahu kalau dia dipecat gara-gara buku ini. Buat balas dendam dia nulis semoga pemilik buku ini meninggal. Dan setelah nulis itu pemilik bukunya beneran meninggal guys. Kalau kalian punya buku ini pengen nulis apa nih? Komen ya. Aneh banget nih guys, orang-orang ini kepalanya pada miring. Dan parahnya yang punya penyakit ini bakalan nyerang. Karena ketakutan wanita ini kabur, tapi udah mau sampai pun masih dikejar. Tapi untungnya dia berhasil masuk guys. Udah lega kan, tapi pas noleh dia benar-benar kaget. Karena kepala bestinya juga ikutan miring. Si wanita yakin kalau bestinya terinfeksi. Karena memang penyakit ini nular. Tapi sebenarnya kepalanya miring tuh karena kecapean kerja. Yang akhirnya dia jadi lega. Tapi tiba-tiba malah kepalanya yang miring dan tangannya merah karena ternyata tadi tuh dia kesentuh jadinya ditularin. Sadar itu bestinya disuruh pergi kan, tapi meskipun disuruh dia nggak mau ninggalin. Baik banget ya guys, yang pengen punya besti baik komen ya. Karena haus pemulung ini minta air, tapi bukannya dikasih dia malah dimarahin. Dicoba minta lagi kan, dia malah diomelin bahkan diusir. Tapi untungnya ada wanita ini yang ngeliat dan nyuruh temennya ngambil air. Setelah beberapa lama airnya datang dan langsung dikasih. Nggak cukup sampai di situ, bahkan si wanita ngasih duit. Baik banget ya guys. Tapi sebenarnya pria ini adalah bos perusahaan yang nyamar sebagai pemulung. Dia sengaja ngelakuin itu buat ngetes karyawannya mana yang baik dan enggak. Jadi karena wanita ini yang nolongin, dia dikasih penghargaan dan dipromosiin. Yang pengen nolongin orang juga komen ya. Angka-angka ini nunjukin harga barang yang ada di sini. Nggak di sini harga barangnya paling mahal, mulai dari pakaian sampai tas. Sedangkan wanita ini pakaiannya paling murah. Karena itu dia dikatain miskin. Sampai suatu hari gadis ini nerima telepon kalau ayahnya kecelakaan dan ternyata biayanya sangat besar. Temennya nanya kan, bukannya kamu kaya? Lalu dia bilang duitnya udah dibelanjain dan tabungannya udah habis. Mana sekarang lagi butuh banget duit. Tiba-tiba wanita ini nyamperin dan bilang kalau pengen bantuin. Bukannya senang, dia malah marah-marah karena ngerasa dikerjain. Apalagi dari penampilannya nggak meyakinkan kalau dia punya duit. Buat ngebuktiin ditransfer tuh dan akhirnya dia percaya. Karena ternyata selama ini duitnya nggak dipakai beli pakaian mahal tetapi ditabung. Jadinya gadis ini minta maaf karena selama ini selalu membuli. Sedangkan di saat kesusahan yang membantu hanya dia. Jadi jangan langsung menjudge orang dari penampilannya ya guys. Kalian suka nabung juga nggak? Komen ya. Angka di atas kepala orang-orang ini nunjukin saldo ATM yang mereka punya. Pengemis ini minta uang, bilangnya belum makan. Karena kasihan mau dikasihin kan. Padahal saldo ATM si pengemis lebih besar dari dia. Untungnya wanita ini nolongin karena tahu kalau dia berbohong. Ternyata mereka sekantor tapi orang-orang pada ngebully kalau pakaiannya kampungan. Di kantor pun makanannya hanya mie instan. Tapi lagi-lagi wanita ini nyamperin dan makanannya dibagiin. Bahkan karena ngelihat saldo ATM-nya yang kecil, bajunya dikasih. Baik banget ya guys. Sampai akhirnya beberapa orang datang dan bilang kalau perusahaan ini bakalan bangkrut. Tapi nggak disangka-sangka gadis ini datang dan bilang kalau bakalan bantu perusahaan. Bahkan saldo ATM-nya pun bertambah banyak. Karena sebenarnya dia tuh kaya banget guys. Selama ini uangnya nggak di ATM melainkan di investasi. Kirain miskin, ternyata sultan ya. Kalau kalian punya uang sebanyak ini mau dibeliin apa nih? Komen ya.
Orang-orang ini lagi ngantri kan, tapi saat gadis ini nempelin jarinya malah ditolak mulu. Karena itu dia diledekin dan dianggap kalau jarinya terlalu gendut. Mendengar itu si gadis langsung pindah dan nyuruh yang lain buat duluan. Akibat omongan orang-orang itu, gadis ini langsung insecure yang ngebuat dia jadi sedih. Bahkan saat galon habis pun yang disuruh angkat dia. Karena mikir badannya kan gendut, pasti bisa ngangkat. Padahal kan berat ya guys, yang ngebuat si gadis sampai jatuh. Gak cukup sampai di situ, saat dia makan pun masih dibully. Tapi untungnya ada bosnya yang belain dan marahin wanita ini. Bahkan sampai diancam bakalan dipecat. Karena gak mau dipecat, minta maaf tuh dia. Makanya jangan suka membuli ya guys. Yang pernah dibully, komen ya. Pria ini marah-marah karena udang yang dibuatin istrinya kulitnya belum dikupas. Padahal kan bisa sendiri ya guys. Ternyata gak cuman si pria, ibunya pun ikutan marah. Ya udah, jadinya dikupas tuh satu persatu. Setelah itu makan juga kan. Tapi waktu mau ngambil jagung malah gak dibolehin, bahkan dilempar. Karena makannya udah selesai, udang yang dikupas tadi dikasih ke pria ini. Makanya sesampainya di kantor dibuka juga tuh tempat makan. Tapi pas dibuka dia benar-benar kaget karena isinya hanya kulit udang. Karena sebenarnya ibunya baik kok guys. Udang yang udah dikupas tadi dikasihin ke wanita ini. Dan jagung yang dilempar tadi dikasih ke pria ini. Sedangkan ngasih jagung ke si wanita dengan cara yang sopan. Siapa nih yang tadi ngira si ibu jahat? Komen ya. Angka di atas kepala orang-orang ini nunjukin tabungan yang mereka punya. Di antara yang lain, gadis ini tabungannya paling kecil. Karena itu, teman-temannya ngebully dan nganggap kalau dia tuh miskin. Gak lama kemudian, karyawan di sini ada yang keracunan. Semua orang pada panik kan, dan pas dilihat, dia udah tergeletak. Bahkan parahnya, tabungannya habis dong guys. Jadinya, orang-orang ini mikir kalau dia sengaja dibunuh buat ngambil tabungannya. Gadis ini dateng dan tabungannya bertambah banyak. Padahal kan kemarin sedikit ya. Makanya mereka curiga kalau yang lakuin tuh dia. Tapi wanita ini bilang kalau kemarin tuh tabungannya sedikit karena ngirim ke orang tuanya. Meskipun begitu, orang-orang gak percaya dan ngelaporin ke polisi. Walaupun pelaku sebenarnya wanita ini guys. Karena selama ini dia iri ngeliat tabungannya yang lebih besar. Parah banget ya, dan untungnya ngaku. Yang selalu bersyukur, komen ya. Saat lagi nongkrong, gigi wanita ini tiba-tiba sakit. Karena itu temennya nawarin obat kan. Tapi anehnya yang minum ini bakalan mindahin sakitnya ke orang yang sayang sama dia. Si gadis jadi nggak tega karena pasti yang ngerasain sakit pacarnya. Tapi karena udah nggak tahan, diminum juga tuh. Anehnya gigi pacarnya nggak sakit. Karena penasaran, semua orang yang sayang sama dia dihubungin. Tapi nggak ada satupun yang merasakan sakit. Sampai akhirnya saat wanita ini balik ke rumah, dia ngeliat kalau ayahnya sakit gigi. Jadi ternyata yang sayang banget sama dia tuh ayahnya. Setiap hari si ayah selalu nungguin pulang, dibukain gua, bahkan dibawain bekal. Yang selalu sayang sama ayah, komen ya. Sejak bestinya meninggal, wanita ini nemu parfum ajaib. Setiap parfum itu disemprot, bestinya bakalan muncul yang ngebuat dia kaget campur senang. Tapi yang bisa ngeliat hanya dia, orang lain gak bisa. Tiba-tiba pria ini ngomel-ngomel dan bilang kalau kerjaannya gak beres. Karena kesel dikerjain tuh sama bestinya yang ngebuat dia sampai jatuh. Makanya setiap saat parfum itu selalu disemprot. Mereka jadi bisa jalan bareng, tiduran, nyanyi bareng. Bahkan saat si wanita mau dirampok, dia manggil bestinya buat bantuin. Yang akhirnya perampok itu lari ketakutan. Sampai akhirnya karena ulang tahunnya tiba, wanita ini pengen ngasih kejutan. Tapi ternyata parfum itu udah habis guys. Makanya dia nggak bakalan muncul lagi selamanya. Yang ikutan sedih komen ya kalau kalian nama bestinya siapa. Karena kucingnya sakit-sakitan, wanita ini membuang kucingnya. Tapi untungnya pria ini datang dan si kucing dirawat dengan baik. Karena itu dibawa ke dokter kan. Setelah diperiksa disuruh bayar tuh dan ternyata duitnya sisa segini. Tapi karena sayang dibayar kok dan semenjak itu si kucing dirawat. Gak lama kemudian ibu ini ngomel-ngomel karena kosannya belum dibayar. Karena itu dia diusir guys. Meskipun begitu si kucing dibawa. Jadinya karena nggak punya tempat tinggal, mereka berdua tinggal di jalanan. Terharu ngelihat kedekatan itu, orang-orang motoin yang akhirnya jadi viral. Dan setelah viral, mereka diundang banyak televisi. Ternyata wanita ini tahu kalau kucingnya viral. Makanya si kucing diminta balik. Giliran udah terkenal aja baru diakuin ya guys. Kalian sayang sama kucing nggak? Komen ya. Angka di atas kepala orang-orang ini nunjukin berapa kali mereka berbohong. Gadis ini nyamperin dan bilang kalau warna rambutnya bagus. Udah seneng kan, tapi ternyata angkanya nambah yang menunjukkan kalau dia tuh berbohong. Lalu pria ini muji temennya, tapi lagi-lagi angkanya naik yang berarti bohong ya guys. Sampai akhirnya ada satu wanita yang angkanya paling besar. Dan artinya hari ini dia udah berbohong sebanyak 17 kali. Ngeliat itu teman-temannya pada ngebully dan nganggap kalau dia tuh pembohong besar. Tapi nggak
Gak lama setelah itu, dia nerima telepon dan ternyata dari ibunya. Bener aja guys, selama teleponan itu, angka di atas kepalanya makin nambah. Karena sebenarnya dia selalu berbohong biar ibunya gak khawatir. Bilangnya lagi makan daging, padahal kan hanya roti. Bahkan dia bilang kalau gajinya selalu naik. Ternyata teman-temannya mendengar itu, jadinya makanan yang mereka punya dibagiin. Yang pengen punya teman baik seperti ini, komen ya.